Beckham dan Mes Hilgers paling bikin ngakak. Momen keseruan party para pemain timnas kocak semua. Erick Thohir membagikan momen spesial bersama para pemain hingga staf pelatih timnas Indonesia dalam pesta perayaan. Dalam acara ini, Erick Thohir bersama staf pelatih hingga pemain memakai kemeja putih. Para pemain timnas Indonesia datang dengan dipimpin oleh Patrick Kluivert yang lebih dulu menyapa Erick Thohir. Dari Patrick Kluivert, Denny Lanzaat, Alex Pastor, Ole Romeni, Shain Patinama, Justin Hubner, hingga Pratama Arhan mengucapkan selamat ulang tahun kepada Erick Thohir. "Bagaimana kabarmu?" tanya Patrick Kluivert kepada Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari akun pribadi di Instagram, Jumat, 30 Mei 2025. "Selamat ya," ujar Patrick. "Baik. Terima kasih coach, nikmati makan malamnya," sahut Erick Thohir. Video yang diunggah langsung oleh Erick Thohir ini menunjukkan beberapa momen dari para pemain bernyanyi. Dalam beberapa unggahan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, juga terlihat ada pemain yang berjoget sementara Mes Hilgers menyumbangkan lagu. Juga terlihat Marcelino Ferdinand yang berada di atas panggung sedang menyanyikan lagu Dewa 19 yang berjudul Kangen. Marcelino Ferdinand bernyanyi dan terlihat para pemain menikmati lagu yang dinyanyikan pemain Oxford United tersebut. Setelah menyanyikan lagu tersebut, Patrick Kluivert pun memberikan tepuk tangan dan para pemain langsung berdiri serta mengikutinya. Marcelino Ferdinand setelah menyanyikan lagu itu pun mengucapkan selamat kepada mantan pemilik Inter Milan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, ex-pemain Persebaya Surabaya tersebut juga menjanjikan bahwa para pemain timnas Indonesia akan memberikan hadiah kemenangan atas Cina. Dia bahkan mengatakan timnas Indonesia akan berusaha memberikan 6 poin. Timnas Indonesia memang dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2025. Selain Marcelino Ferdinand, Patrick Kluivert yang naik di panggung ikut berjanji akan memberikan hadiah kepada Erick Thohir yakni kemenangan atas Cina. Erick Thohir juga menerima pemberian kado dari Patrick Kluivert bersama Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes. Kado yang dibuka Erick Thohir menunjukkan momen para pemain berfoto bersama, dan dalam foto tersebut, ada tanda tangan seluruh pemain serta tim kepelatihan. TC Timnas Indonesia di Bali berakhir hari ini. Berikut daftar 23 pemain Garuda untuk lawan Cina yang diprediksi akan dipilih Patrick Kluivert. Dalam pemusatan latihan itu, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain termasuk para pemain andalannya seperti Tom Haye, Jai Itzes, dan Ole Romeni. Akan tetapi, pelatih asal Belanda ini memutuskan untuk mencoret penyerang Dewa United Septian Bagaskara karena mengalami cedera. Patrick Kluivert pun memutuskan untuk memanggil bintang Persib Bandung, Beckham Putra untuk menggantikan posisi Septian Bagaskara. Terbaru, Eliano Reijnders pun memutuskan untuk mengundurkan diri karena ingin bersama keluarga untuk menemani sang istri yang akan lahiran. Setelah menuntaskan TC hari ini, para pemain timnas Indonesia akan langsung terbang kembali ke Jakarta untuk melakukan persiapan lanjutan. Di Jakarta nanti, latihan timnas Indonesia akan lebih intensif karena pertandingan melawan Cina dan Jepang akan berlangsung beberapa hari lagi. Dengan demikian, Patrick Kluivert harus mencoret 6 nama karena menurut aturan AFC hanya 23 pemain yang diizinkan masuk daftar susunan pemain. Daftar pemain timnas Indonesia yang diprediksi untuk menghadapi Cina: penjaga gawang, Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Emil Audero. Belakang, Jai Itzes, Justin Hubner, Mes Hilgers, Rizky Ridho, Jordi Amat. Tengah, Tom Haye, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, Nathan Choi Aon. Sayap, Shain Patinama, Kelvin Verdong, Dean James, Kevin Dix, Yakob Sayuri. Depan, Beckham Putra, Ole Romeni, Stefano Lillipali, Rafael Struijk, Egy Maulana Fikri.
Indonesia setiap pergerakan kecil saja selalu menjadi sorotan media-media luar negeri, itulah Timnas Indonesia. Media tetangga jadi yang paling sering menyoroti. Ya walaupun terkadang nyinyir sih, tapi entah kenapa kalau menjelang matchday memberikan sedikit dukungan positif. ASEAN seperti ingin ditopang namanya dan Indonesia bisa menjadi penggendong handal jika sejauh perjalanan menuju Piala Dunia. Yang lebih menarik, sorotan ini juga tidak hanya dari kawasan ASEAN, tapi dari negara di belahan Eropa juga nggak kalah santer menyedot perhatian publik sepak bola tanah air. Dan satu lagi yang tengah viral datang dari mega bintang milik Real Madrid, Kylian Mbappe, notis sepak bola tanah air. Lalu apa yang disebut Mbappe dan apa penyebabnya kita selalu jadi sorotan? Pernah nggak sih kalian semua ngebayangin bahwa Indonesia yang dulu selalu jadi bulan-bulanan di ASEAN, sekarang bisa melangkah sejauh ini? Jujur saja dulu kita sampai muak sendiri lelah nonton performa timnas yang itu-itu aja. Menang lawan Guram tapi babak belur lawan Thailand, apalagi Vietnam udah kayak kutukan tahunan. Dan ya akar dari semua kemandekan itu jelas berawal dari federasi yang amburadul. Keputusan ngawur pembinaan minim dan struktur yang lebih mirip panggung sinetron ketimbang organisasi profesional. Namun segalanya mulai berubah di era baru yang sekarang kita saksikan bersama ini. Meskipun secara ranking FIFA, Indonesia jadi tim dengan posisi paling rendah dari seluruh peserta babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Aneh tapi nyata itu tak sedikit pun bikin gentar. Bahkan ketika nasib menempatkan Indonesia di grup neraka bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain, skeptisisme pun bermunculan. Banyak yang bilang ini bukan tempatnya Indonesia. Apalagi melihat sejarah kelam dari dua tetangga ASEAN kita Thailand dan Vietnam yang hancur lebur di ronde ini pada edisi sebelumnya. Mereka datang dengan harapan pulang dengan kenyataan pahit. Tentu saja saat itu publik mengira Indonesia hanya akan jadi pelengkap jadwal. Tapi seperti alur cerita film terbaik, twist itu datang saat laga dimulai, Timnas Garuda mampu berdiri tegak. Tak hanya melawan, mereka membuat Arab Saudi kerepotan dan menghadang Bahrain dengan penuh percaya diri di GBK. Dan ini bukan cuma pengakuan lokal. Dunia pun menyadari. ESPN dalam salah satu artikelnya menyebut bahwa Indonesia kini adalah kekuatan baru di Asia. Mereka menyoroti betapa timnas ini sudah berbeda dari yang dulu. Kini 80% skuad diisi pemain yang berlaga di liga-liga top luar negeri dari Eropa hingga Amerika. Itulah mengapa ketika Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di ronde ketiga, media-media internasional pun mulai rutin menyebut nama Indonesia dalam berita mereka. Bahkan FIFA pun ikut turun tangan. Instagram resmi mereka mulai sering memposting soal Timnas Garuda. Dan ini bukan sekedar simbol, ini adalah pengakuan terbuka. Dan yang sedang menghujani media-media di Eropa sekarang, adalah salah satu langkah paling berani dari PSSI. Saat menunjuk Simon Tahamata sebagai kepala scouting tim nasional, media-media di Belanda terkejut. Seorang ex-pelatih muda Ajax yang terkenal sulit diluluhkan setelah didepak dari Amsterdam tiba-tiba menerima pinangan Indonesia. Football Internasional, Football Primer, hingga Soccer News Netherlands semua menyoroti keberanian itu. Indonesia serius nih? Ternyata iya kita serius. Dan Simon pun melihat potensi besar dalam proyek ini. Terutama dalam jangka pendek misi ke Piala Dunia Viaron keempat menjadi sebuah mimpi realistis yang sedang diwujudkan. Dukungan PSSI untuk terus meningkatkan kualitas staf timnas juga sebanding dengan banyaknya fans yang terus menambah pemasukan federasi. Sekarang efeknya makin kesini makin terasa. Indonesia nggak cuma dikenal karena timnya, tapi juga karena fansnya. Kylian Mbappe dalam sebuah challenge interaktif ditanya soal fans Real Madrid terbanyak berasal dari mana dan menyebut Indonesia. Setengah bercanda tapi serius, media menyebut bahkan mayoritas penggemar sepak bola Indonesia adalah fans Real Madrid. Bagi yang nggak paham, dalam sebuah acara, host beri pertanyaan kepada pemain Real Madrid. Dari semua klub pendukung Real Madrid, negara mana yang memiliki jumlah anggota terbanyak? Nah, dengan sigap Mbappe menjawab, Indonesia. Ini menjadi bukti kalau Real Madrid sebagai klub terbaik dunia saja fans terbanyaknya berasal dari Indonesia, bukan dari negara dengan penduduk miliaran kayak India, Amerika, ataupun Cina. Itu menunjukkan kekuatan fanbase kita Real Madrid bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan sepak bola. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, Mbappe tahu dari mana soal fans Real Madrid di Indonesia banyak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Yang pasti melihat semua ini, negara-negara ASEAN pun mulai berubah nada. Malaysia dan Vietnam walau gengsi mulai merasakan tekanan, merasa nggak bisa lagi bersaing tentang fanatisme sepak bola Indonesia.